siswa-siswi semua, bertemu lagi dengan saya, Sir Akmal, di acara Belajar TIK. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang OSI model atau sering disebut juga OSI center layer model. Gunanya buat apa? Oke, gunanya adalah biasanya dalam pengiriman sebuah komputer mengirimkan data ke komputer yang lain. Nah, data tersebut yang akan dikirim dari satu komputer ke komputer yang lain akan melalui proses. Nah, proses itu yang disebut dengan OSI model atau kepanjangannya adalah Open System Interconnection. Dalam OSI model ini terdapat beberapa protokol ya yang ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini contoh protokol yang akan dilewati dari pengolahan data yang akan dikirim tersebut. Protokolnya apa saja? Bisa kita baca. Ada application layer, yang kedua adalah presentation layer, yang ketiga adalah session layer, yang keempat adalah transport layer, yang kelima adalah network layer, yang keenam adalah data link layer, dan yang terakhir adalah physical layer. Tapi dalam urutannya, poin pertama adalah physical layer, yang ketujuh adalah application layer. Nah, seperti itu aturan yang akan dilewati sebuah data yang akan dikirim dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, fungsinya apa? Oke, kita cek fungsinya. Oke, lanjut ke application layer. Di application layer, data tersebut akan dicek oleh komputer si pengirim ke komputer si penerima apakah data tersebut melalui protokol yang mana saja. Oke, contoh. Protokol di application layer misalnya hanya untuk transfer data ya, kita menggunakan namanya FTP ya, file transfer protocol. Nah, protokol yang lain yang akan digunakan bisa menggunakan web browsing ya, web browsing atau yang sering kita sebut dengan HTTP atau HTTPS ya. Lalu yang ketiga itu berupa pengiriman email menggunakan SMTP ya. Nah, yang terakhir adalah virtual yang biasa kita digunakan untuk video call ya, video call atau melalui telepon. Oke. Nah, lanjut ke presentation layer. Di presentation layer ini akan melalui proses. Yang pertama adalah translation, yang kedua adalah data compression, nah yang ketiga adalah encryption. Nah, di translation, data tersebut, dokumen kalian, misal kalian mengirim sebuah dokumen Word ya, contoh seperti ini, dokumen Word. Nah, Word ini akan ditranslasi, akan ditranslate datanya menjadi sebuah bilangan binary atau binary bit ya, bit binary. Nah, lalu data compression akan dilakukan agar data tersebut menjadi lebih kecil size-nya dan bisa dikirim secara cepat ke komputer yang akan dikirim. Oke. Nah, selanjutnya adalah encryption digunakan untuk agar data kalian itu bisa lebih aman dan tidak dihack atau tidak dicuri oleh orang lain. Oke, setelah melewati presentation layer, maka data tersebut akan menuju ke session layer. Nah, di session layer ini data kalian akan diolah melalui aplikasi API namanya ya. API ini adalah Application Programming Interface. Nah, contohnya adalah NetBIOS. Nah, di komputer kita sebenarnya ada aplikasi yang mengatur koneksi antara komputer kita dengan komputer yang lain. Oke, contohnya adalah NetBIOS. Nah, di session layer ini ada dua proses atau dua service yang akan dilakukan. Yang pertama adalah logical path. Nah, yang kedua adalah authentication atau authorization. Nah, jadi logical path ini akan mengatur dalam pembuatan koneksi awal, lalu dia mengatur koneksi agar tetap bertahan. Lalu yang ketiga adalah close connection atau memutus koneksi kita. Nah, lalu authentication atau authorization yaitu gunanya untuk memastikan data kita itu sampai atau identik dengan data yang dikirim dan yang akan sampai ke si penerima. Nah, authorization ini adalah mengatur otoritas kita dalam menggunakan data tersebut. Nah, itu gunanya dari session layer. Contoh sebagai berikut, misal saya menggunakan Facebook, komputer ini menggunakan Facebook. Nah, awalnya logical path-nya kita memulai jaringan atau memulai menggunakan Facebook, lalu Facebook masuk ke data Facebook masuk ke komputer si penerima ya, komputer pemakai Facebook tersebut. Lalu logical path-nya akan mempertahankan jaringan kita dengan Facebook. Nah,
pada saat kita meminta data atau berkomunikasi dengan Facebook, terjadi authentication dan authorization. Nah, di authorization ini misalnya kita tidak memiliki otoritas untuk masuk ke Facebook. Nah, Facebook bisa memutuskan jaringan kita. Nah, di transport layer ada 3 proses yang dilakukan pada transport layer. Yang pertama adalah segmentation, yang kedua adalah flow control, nah yang ketiga adalah error control. Di segmentation, data kita tersebut akan dipecah menjadi sequence number dan port number. Sequence number ini fungsinya adalah memberikan nomor urut agar data yang sampai ke si penerima itu bisa digabungkan kembali dengan benar. Nah, port number adalah nomor yang akan digunakan untuk mengetahui aplikasi apa yang digunakan oleh si komputer penerima agar si komputer pembuat agar sampai di si komputer penerima sama aplikasinya. Nah, lalu flow control. Nah, guna flow control ini adalah misalnya komputer server yang akan mengirim data ke komputer klien itu kecepatan pengiriman data komputer server itu berupa 100 megabit per second. Nah, tapi komputer si penerima hanya bisa mendownload sekitaran 50 megabit per second. Nah, bagaimana caranya agar data tersebut bisa masuk ke komputer si penerima dengan baik tanpa putus dan tanpa ada kerusakan di jaringan. Nah, itulah gunanya flow control. Jadi dia mengatur agar 100 megabit per second ini bisa masuk ke si penerima menjadi 50 megabit per second dalam jangka waktu berurutan. Nah, seperti itu. Nah, apabila komputer data yang diterima oleh si penerima itu kecil dari 50 megabit per second, maka data tersebut si penerima akan menaikkan lagi permintaan ke si pengirim atau server agar data tersebut menjadi 50 megabit per second. Nah, itulah gunanya flow control. Selanjutnya adalah error control. Nah, di error control ini ada 2 fungsi atau teknologi yang akan kita gunakan. Contoh yang pertama adalah TCP, yang kedua adalah UDP. Nah, TCP dan UDP itu suatu protokol yang digunakan untuk pengiriman data agar data tersebut sampai ke si penerima. Nah, bedanya kalau TCP, data tersebut yang akan kalian kirim itu apabila terjadi error ya atau terjadi error di jalan. Nah, TCP atau komputer si penerima akan meminta data yang error tersebut kembali ke si pengirim agar data yang diterima bisa full ya, bisa lebih lengkap. Nah, UDP beda dengan UDP. Kalau UDP data tersebut apabila terjadi error, UDP tidak bisa meminta kembali data dari si penerima. Nah, itulah bedanya UDP dan TCP. Tapi kecepatan dalam kecepatan pengiriman data, TCP lebih lambat daripada UDP. Oke, jadi yang lebih cepat adalah UDP karena dia tidak meminta data error lagi kalau ada terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah network layer. Nah, di network layer ini data atau segmen data tadi yang dipecah di transport layer akan dimasukkan informasi berupa IP ya, IP komputer. Nah, gunanya apa? IP ini gunanya adalah untuk agar si penerima dan si pengirim memiliki alamat yang pas dan data yang akan dikirim sampai ke tujuan dengan benar. Nah, di sini ada 2 proses yang akan dilakukan, yaitu pertama routing. Yang kedua adalah path determination. Nah, gunanya apa? Kalau routing sudah pasti dia mengatur alamat IP agar data tersebut sampai ke tujuan. Nah, sedangkan path determination adalah gunanya untuk supaya supaya kita menemukan jalan tercepat dari satu komputer menuju ke komputer lain dari beberapa jaringan yang ribet. Jadi ditemukanlah satu jaringan yang tepat untuk pengiriman agar pengiriman lebih cepat. Ya, oke, itu guna dari network layer. Selanjutnya ada data link layer. Nah, data link layer ini itu akan disisipkan berupa MAC address atau physical address ke dalam data paket yang tadi ya. Jadi dari segmen lalu ke data paket lalu ke frame.
Oke, setelah bilangan bit ini kita dapat, nah bilangan bit ini di physical layer akan dirubah menjadi signal. Nah, signal itu bisa berbentuk listrik, cahaya, dan udara. Nah, apabila signal berbentuk listrik bisa dikirim melalui kabel, oke? Kabelnya berupa LAN kabel atau koaksial kabel. Nah, apabila melalui cahaya bisa menggunakan fiber optik. Nah, apabila melalui udara atau sinyal elektromagnetik lainnya bisa menggunakan tower pemancar komunikasi. Nah, seperti itulah bentuk proses jaringan pengiriman data dari satu komputer ke komputer si penerima, oke, dalam urutan OSI model. Oke, seperti ini ya urutannya. Oke, terima kasih. Salam dari Sir Akmal. Sampai bertemu di pertemuan ketiga. Oke, bye.